Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video viral di aplikasi Likee. Dua orang hendak membubarkan orang sholat dengan anjingnya. Video ini pun diupload ulang oleh akun Facebook Ahmad Al-Kaf dan diberikan keterangan maksud orang kafir mau membubarkan orang sholat dengan suruhan anjingnya. Dengan izin Allah malahan anjingnya orang kafir takluk tunduk sama orang beriman. Suatu saat pada masa Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah hanya orang-orang ahli ibadah saja yang akan masuk surga?" Dengan tegas Rasulullah menjawab, "Tidak, sesungguhnya seseorang itu masuk surga bukan semata-mata karena ibadahnya, melainkan karena ketulusan cintanya kepada Allah." Penasaran, orang itu bertanya lagi, "Apa itu berarti hanya para wali dan ulama saja yang akan masuk surga?" Rasulullah kembali menegaskan, "Tidak, bukan begitu, karena sesungguhnya telah ada seorang wanita kupu-kupu malam yang masuk ke surga." Penilaian miring manusia tentang seseorang termasuk PSK dalam konteks hadis di atas terbukti terbantahkan. Barangkali kita akan berpikir bahwa mereka yang bergelimang dosa pada masa hidupnya pastilah neraka tempat kembalinya. Akan tetapi penilaian itu ditepis melalui kisah seorang PSK masuk surga karena peduli terhadap binatang. Kisah ini sekaligus hendaknya menjadi teladan bagi kita semua agar jangan pernah putus asa, mengharap kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, 'Anjing ini hampir mati kehausan.' Lalu dilepasnya sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum." Hadis riwayat Bukhari. Kisah tersebut terjadi pada masa Bani Israel. Banyak wanita yang melanggar norma agama dan susila. Suatu saat, wanita itu seperti aktivitasnya sehari-hari mulai menjajakan diri, sama seperti apa yang dilakukan oleh rekan seprofesinya. Namun entah mengapa untuk hari itu, meski semangat mengumbar senyum dan dengan sesekali menawarkan diri dan menarik perhatian setiap yang lewat, tidak ada satupun pria yang mau merespons isyaratnya. Rasa jenuh membuat dia merasa lelah karena ketika mulai bekerja dia belum minum dan belum makan. Rasa haus dan lapar mengundurkan niatnya untuk tetap berada di tempat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk bergeser dari tempat tersebut dengan harapan agar ada pria hidung belang yang bernafsu padanya. Sebab dengan begitu dia bisa melepaskan rasa dahaga dan laparnya. Semangat langkah kaki perempuan muda itu mulai terseok-seok saking lamanya menahan rasa letih. Sudah terlalu jauh ia mengikuti langkah kakinya demi bertemu dengan makanan dan minuman. Sepanjang perjalanan, dia selalu menawarkan diri kepada setiap lelaki yang dijumpainya. Meski dengan harga yang murah, para lelaki itu tetap menolak sambil mengejek. Wanita muda itu terlihat lebih tua dibandingkan dengan usia sebenarnya. Wajahnya kuyu diguyur penderitaan sepanjang jalan, mencari minum dan makan. Dia tidak memiliki keluarga, kerabat, ataupun sanak saudara lainnya. Orang-orang sekelilingnya menjauhinya. Bila bertemu dengan perempuan tersebut, mereka berpaling menjauhinya karena jijik melihatnya. Entah sudah berapa jauh ia berjalan, namun tak seorang pun juga yang mendekatinya. Lapar dan haus terus menyerangnya. Badannya terasa sesak dengan nafas yang terengah-engah kelelahan yang amat sangat. Rasa lapar dan haus yang begitu hebatnya tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya dia pingsan di suatu tempat. Ketika tersadar, dia melihat tempat yang dia pingsan sesaat itu terlihat gersang sehingga sehelai rumput pun tidak tumbuh lagi. Perempuan itu memandang ke arah kejauhan.
Matanya nanar melihat kepulan debu yang bertebaran di udara. Kepalanya sudah mulai terayun-ayun dibalut kesuraman wajahnya yang kuyu. Dalam pandangan dan rasa hausnya yang sangat itu, ia melihat sebuah sumur di batas desa yang sepi. Sumur itu ditumbuhi rerumputan dan ilalang kering yang rusak di sana-sini. Pelacur itu berhenti di pinggirannya sambil menyandarkan tubuhnya yang sangat letih. Rasa hauslah yang membawanya ke tepi sumur tua itu. Sesaat dia menengok ke dalam sumur tua itu. Tak tampak apa-apa, hanya sekilas air memantul dari permukaannya. Mukanya tampak menyemburat senang, namun bagaimana harus mengambil air sepercik dari dalam sumur yang curam? Perempuan itu kembali terduduk. Tiba-tiba ia melepaskan selendangnya yang mengikat perutnya, lalu dibuka sebelah sepatunya. Sepatu itu diikatkan dengan selendangnya, lalu dijulurkannya ke dalam sumur. Ia mencoba mengais air, hanya tersisa sedikit itu dengan sepatu kumalnya. Air yang tersisa sedikit dalam sumur itu pun terangkat. Lalu ia menarik selendang perlahan-lahan agar tidak tumpah. Namun tiba-tiba ia merasakan kain bajunya ditarik-tarik dari belakang. Ketika dia menoleh, dilihatnya seekor anjing dengan lidahnya terjulur ingin loncat masuk ke dalam sumur. Sang pelacur pun tertegun melihat anjing yang sangat kehausan itu, sementara tenggorokannya sendiri serasa terbakar setelah menempuh perjalanan berkilo-kilometer. Sepercik air kotor itu sudah ada di dalam sepatunya, kemudian dia akan meneguknya. Anjing itu mengibas-ibaskan ekornya sambil merintih. Pelacur itu pun mengurungkan niatnya untuk mereguk air itu. Setelah itu dielusnya kepala hewan itu dengan penuh kasih. Air itu diberikannya kepada si anjing, lalu binatang itu pun meneguknya tanpa sisa. Apalah daya, panas yang terik itu membuat anjing juga harus meminum air yang diberikan pelacur itu. Melihat tidak ada sisa air di sepatunya, seketika wanita itu lemah terkulai, jatuh ke tanah sambil tangannya memegang sepatu yang digunakannya untuk memberikan anjing minum. Melihat perempuan itu tergeletak dan tak bernapas lagi, sang anjing menjilat-jilat wajahnya, seolah menyesal telah meminum air yang semula akan diminum oleh perempuan itu. Ya, akhirnya perempuan itu meninggal dunia karena kehausan dan kelaparan. Para malaikat pun turun ke bumi menyaksikan jasad sang pelacur. Malaikat Raqib dan Atid sibuk mencatat-catat. Sementara malaikat Malik dan Ridwan saling berebut. Malaikat Malik, si penjaga neraka, sangat ingin membawa perempuan pelacur itu ke neraka. Sementara Ridwan, si penjaga surga, mencoba mempertahankannya. Ia ingin membawa pelacur itu ke surga. Akhirnya persoalan itu mereka adukan kepada Sang Khalik. Ya Allah, sudah semestinya pelacur itu mendapat siksaan di neraka karena sepanjang hidupnya menentang laranganmu, kata Malik. Tidak, bantah Ridwan. Kemudian Ridwan berkata kepada Allah, Ya Allah, bukankah hambamu si pelacur itu termasuk seorang wanita yang ikhlas melepaskan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa anjing yang kehausan, sementara ia sendiri melepaskan kehausan yang amat sangat. Mendengar perkataan Ridwan, Allah lalu berfirman, Kau benar wahai Ridwan, wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi makhlukku yang lain. Bawalah dia ke surga, aku meridhoinya. Seketika malaikat Malik kaget dan terpana mendengar keputusan tersebut. Sementara malaikat Ridwan merasa gembira, dia pun membawa hamba Allah itu memasuki surga. Lalu bergemalah suara takbir, para malaikat berbaris memberi hormat kepada wanita sang hamba Allah yang ikhlas itu. Masya Allah, sungguh kisah yang sangat menyentuh hati ya sahabat. Maka dari itu kita tidak boleh memandang siapapun itu rendah, walaupun mereka bekerja dengan jalan yang haram. Karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Ada orang soleh yang saat meninggal dalam keadaan dosa sehingga tidak sempat memohon ampun. Dan ada orang yang berdosa meninggal dalam keadaan baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kisah tadi. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, mengampuni semua dosa kita dan merahmati kita. Amin. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.